Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ardian Kurniawan, NIM D10111910127. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dokumen administrasi pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi kelas A yang diampu oleh yang terhormat Ibu Riani Pratiwi, STMT. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pokok pembahasan, di sini ada 7, yaitu yang pertama, Peraturan LKPP, yang kedua, dokumen administrasi, yang ketiga, dokumen pemilihan, yang keempat, usaha jasa konstruksi, yang kelima, dokumen penunjukan langsung, yang keenam, dokumen penawaran, yang ketujuh, dokumen penggadaan langsung. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penggadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyediaan. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 menjadi pedoman pelaku penggadaan dalam penggadaan barang atau jasa pemerintah untuk melaksanakan proses penggadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang penggadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Memuat informasi dan ketentuan yang ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, ada 4 kajian. Yang pertama, informasi. Yang kedua, ada ketentuan. Yang ketiga, ada ditaati. Yang keempat, para pihak. Untuk informasi yang menyampaikan ruang lingkup pekerjaan, anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga memberikan informasi kepada peserta dalam hal menyampaikan penawaran. Ketentuan baik bersifat regulasi dan penetapan persyaratan, kriteria dan tata cara evaluasinya sehingga sebagai pedoman pokja pemilihan dalam hal melakukan evaluasi dan peserta dalam hal menyampaikan penawaran. Ditaati, wajib ditaati yang telah bersifat final, yang telah melalui tahapan penjelasan tender dan atau adanya adentum yang sudah ditetapkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan PBJ. Para pihak, pokja pemilihan dan peserta yang selanjutnya disebut pemenang dan calon penyedia. Nah, selanjutnya dokumen administrasi. Nah, apa itu dokumen administrasi? Dokumen administrasi merupakan dokumen pertama yang dinilai oleh panitia tender dalam proses seleksi selain dokumen teknis dan daftar penawaran harga. Administrasi sendiri meliputi perizinan, usaha, surat menyurat percatatan transaksi keuangan, dan pajak. Untuk dokumen administrasi penawaran ada 3 bagian. Yang pertama surat penawaran, yang kedua ada jaminan penawaran, yang ketiga surat perjanjian KSO. Selanjutnya masuk ke penyusunan syarat jaminan penawaran. Di sini terdiri 4. Yang pertama ada masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Yang kedua, besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP. Yang ketiga, ada nama pokja pemilihan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pokja pemilihan yang mengadakan tender. Yang terakhir, ada paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. Dokumen pemilihan terdiri atas dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Dokumen tender terdiri atas ada umum, pengumuman, instruksi kepada peserta, ada lembar data pemilihan, bentuk dokumen penawaran. Nah, untuk bentuk dokumen penawaran ini terdiri dari 3. Yang pertama ada dokumen administrasi, yang kedua ada dokumen penawaran teknis, yang ketiga ada dokumen penawaran harga. Nah, untuk dokumen administrasi terdiri dari surat penawaran sesuai SPSE, yang kedua ada jaminan penawaran apabila disyaratkan, terus yang ketiga ada surat perjanjian kerjasama operasi apabila peserta berbentuk KSO. Nah, untuk dokumen penawaran teknis itu terdiri atas
6 bagian. Yang pertama, ada metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar. Yang kedua, daftar peralatan utama. Yang ketiga, daftar personel manajerial. Yang keempat, ada daftar isian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila disyaratkan. Yang kelima, ada formulir rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Dan yang terakhir, ada dokumen lain yang disyaratkan apabila disyaratkan. Yang terakhir ada dokumen penawaran harga. Nah, untuk dokumen penawaran harga terdiri atas 3. Yang pertama ada harga penawaran sesuai dengan surat penawaran. Yang kedua ada daftar keluaran dan harga. Yang terakhir ada formulir rincian keluaran dan harga khusus apabila ada evaluasi wajaran harga di atas 80% HPS. Nah, untuk dokumen pemilihan terdiri dari 2 tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen tender. Nah, untuk dokumen kualifikasi ini ada 4. Yang pertama terdiri dari 4. Yang pertama ada lembar data kualifikasi, yang kedua ada formulir isian kualifikasi, yang ketiga petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi bagi peserta KSO, dan yang terakhir ada tata cara evaluasi kualifikasi. Nah, untuk dokumen tender itu sendiri terdiri ada bagian umum, pengumuman, instruksi kepada peserta atau IKP, lembar data pemilihan atau LDP, ada bentuk dokumen penawaran, terus rancangan kontrak, spesifikasi teknis dan gambar, terus ada DED, dan yang terakhir ada contoh dokumen lain. Nah, di sini ada bagian bentuk dokumen penawaran. Di sini ada dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri atas dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Di sini juga sudah dijelaskan, bisa dilihat. Dan selanjutnya ada rancangan kontrak. Nah, untuk rancangan kontraknya juga ada di sini, ada surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak. Dan terakhir tuh ada contoh dokumen lain. Nah, untuk dokumen lainnya ada SPPBJ, ada SMK, dan lain-lain. Bisa dilihat di slide. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan tentang usaha jasa konstruksi. Nah, apa itu usaha jasa konstruksi? Usaha jasa konstruksi adalah salah satu bidang usaha yang memerlukan izin tersebut. Salah satunya surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK dari Departemen Pekerjaan Umum. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam satu file yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya masuk pada pembahasan dokumen penunjukan langsung. Nah, isian dokumen penunjukan langsung, di sini ada dokumen penunjukan langsung meliputi ketentuan umum, terus ada undangan atau pengumuman, instruksi kepada peserta atau IKP, ada lembar data pemilihan atau LDP, terus ada kerangka acuan kerja atau KAK, lembar kriteria evaluasi, daftar keluaran dan harga, terus ada bentuk dokumen penawaran. Nah, untuk bentuk dokumen penawaran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen biaya. Nah, untuk bentuk dokumen lainnya itu ada 4. Yang pertama adalah surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ, terus ada rancangan kontrak, pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, dan syarat khusus kontrak. Terus ada dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Yang ketiga itu ada surat perintah mulai kerja atau SPMK, dan ada jaminan uang muka apabila dipersyaratkan. Selanjutnya masuk pada dokumen penawaran. Nah, bentuk dokumen penawaran terdiri dari 3. Yang pertama dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen biaya. Dokumen penawaran administrasi terdiri atas surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan tanggal, masa berlaku penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP, terus ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, ada harga penawaran dalam angka dan huruf, dan ada tanda tangan oleh pelaku usaha perorangan. Dokumen penawaran dan kualifikasi. Nah, untuk dokumen penawaran administrasi terdiri atas surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan tanggal, masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LPDP,
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LPDP, harga penawaran dalam angka atau huruf, dan tantangan usaha perorangan. Nah, kurang lebih dengan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya ada dokumen penggandaan langsung. Isian dokumen penggandaan langsung. Dokumen pemilihan penggandaan langsung terdiri dari undangan penggandaan langsung, ada instruksi kepada peserta IKP, ada lembar data pemilihan atau LDP, kerangka acuan kerja atau KAK, terus ada formulir dokumen penawaran. Nah, untuk formulir dokumen penawaran ini ada 3 bagian. Yang pertama ada dokumen administrasi. Dokumen administrasi ini yaitu surat penawaran. Terus ada dokumen penawaran teknis yang terdiri atas proposal teknis, terus kualifikasi tenaga ahli. Yang terakhir itu dokumen penawaran biaya. Nah, dokumen penawaran biaya ini ada 2, harga penawaran sesuai surat penawaran dalam dokumen administrasi, dan daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga. Dan ada formulir isian kualifikasi dan rancangan surat perintah kerja atau SPK. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.